Puji Tuhan. Ini kali ketiga kita, ya. Kali ketiga kita sudah boleh ibadah new normal. Seperti tadi kata Ibu Sintua Rumah Bea, kami orang tua nggak ngerti apa itu new normal. Kata Ibu Sintua, maksudnya new normal ya normal-normal saja. Kira-kira gitulah sekarang ya. Saya percaya kita semua penuh sukacita hari ini. Ada amin. Ya, apapun kesulitan, persoalan, masalah, ya kita semua harus kuat, ya. Seperti tadi kesaksian dari Ibu Sintua yang menguatkan kita bahwa tetap berdoa, tetap berjaga-jaga, karena sesungguhnya ya Tuhan teramat tahu untuk menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Dan pada pagi hari ini kembali kita akan sama-sama belajar daripada firman Tuhan sebelum kita nanti akan masuk di dalam doa. Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal yang ke-21, satu ayat, yaitu ayat 33. Oh ya, saya juga mau menyapa saudara kita yang ada di rumah, tetap beribadah, ya, dengan sikap beribadah. Keluarga di rumah tetap diberkati Tuhan dan dengarkan firman Tuhan yang akan memberkati kita semua. Haleluya. Lukas pasal yang ke-21 ayat 33, demikian firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Puji Tuhan. Sekali lagi saya bacakan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudaraku, ini jelas satu perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada saya dan saudara untuk mengingatkan kita bahwa ada satu fakta yang akan kita hadapi, ya, seperti yang Tuhan Yesus sudah sampaikan bahwa segala sesuatu sedang menuju kepada kesudahannya. Apapun itu, apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, ya, baik yang tangible maupun intangible, yang fakta, yang real, semuanya akan menuju kesudahannya. Bahkan langit, bumi serta segala isinya pun itu akan berlalu. Tidak akan ada lagi kita bisa lihat dengan mata kita sendiri, kecuali apa? Itu yang firman Tuhan katakan di sini, kata Tuhan Yesus, yaitu perkataannya, firman-Nya. Nah, karena itulah saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mau katakan kepada kita bahwa sesungguhnya jangan pernah kita bisa mengandalkan apapun yang ada di dalam dunia. Ya, firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang-orang sidang jemaat yang mengandalkan Tuhan, yang memberikan Tuhan menjadi tempat yang terutama dalam hidupnya. Puji Tuhan. Nah, karena itu, karena apa? Karena ini firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan bahwa semuanya, langit, bumi akan berlalu. Semuanya tidak akan ada lagi kelihatan. Semuanya, heaven and earth will pass away. Semuanya akan disappear. Semuanya akan tidak ada akan lagi, saudaraku, kecuali firman Tuhan. Dan ini sudah disampaikan. Ya, kalau kita bisa lihat bahwa langit dan bumi akan berlalu. Apa yang ada kita lihat sekarang, kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri, semuanya akan berlalu. Dan Tuhan katakan kalau kita lihat di dalam satu pasal ini, ketika Tuhan Yesus menginjili, ketika Tuhan Yesus mengingatkan bahwa akan terjadi kejadian-kejadian, ya, pada akhir zaman. Nah, Tuhan katakan, ya, seperti di dalam ayat yang ke-8, kita bisa lihat di dalam pasal 21 ini, bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan, walaupun apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini 2000 tahun yang lalu, tapi ini menjadi sesuatu yang relevan, sesuatu yang boleh mengingatkan dan menguatkan kita. Seperti di dalam pasal yang ke-21, ya, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-8 dikatakan apa? Ya, mulai ayat 7 saja, ya, Tuhan Yesus dia berkhotbah, dia sampaikan penginjilan itu, dan murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Kapan? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Ya, karena orang Yahudi adalah satu bangsa yang selalu bertanya dan mencari kepada tanda-tanda. Ya.
Lalu Tuhan Yesus katakan di dalam ayat 8, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Artinya saudaraku, yang pertama, tanda-tanda itu sudah Tuhan Yesus katakan akan terjadi banyak penyesatan. Nah, untuk itulah, supaya kita tidak tersesat saudaraku, tentu kita butuh petunjuk. Kita butuh pedoman. Kita butuh sinyal-sinyal. Dan di mana kita bisa dapatkan itu? Kita bisa dapatkan petunjuk itu hanya di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang tidak akan berlalu. Inilah yang menjadi pedoman bagi saya dan bagi saudara. Puji Tuhan. Yang kedua, apalagi saudaraku, ya, di ayat 9-10 Tuhan Yesus katakan seperti ini, saudaraku. Ya. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan, pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Saudaraku, ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, akan terjadi peperangan. Bangsa bangkit melawan bangsa. Dan ini saudaraku intensitasnya semakin tinggi. Bahkan kalau kita bisa lihat saudaraku, dikatakan di sini bukan hanya peperangan, tapi pemberontakan. Pemberontakan secara pribadi, ya, pemberontakan individu lewat individu. Ya, pemberontakan ini saudaraku akan terus terjadi. Dan kita akan melihat. Tetapi biarlah kita terus bersandar kepada firman. Ketika ada saudaraku tipu daya muslihat si iblis yang mau menggoda saya dan menggoda saudara untuk kita mau menjadi orang-orang pemberontak, lawanlah si iblis. Jangan sampai kita menjadi masuk di dalam orang-orang yang menjadi pemberontak. Tapi taatlah kepada firman. Puji Tuhan. Yang ketiga, dikatakan kemudian di sini apa? Ya, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Ya, kita lihat di ayat yang ke-11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan perhatikan, ya, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Terakhir-terakhir ini gempa buminya bukan hanya gempa bumi tektonik yang menyebabkan pergeseran lempeng, pergeseran tanah dan lain sebagainya, tapi akhir-akhir ini gempa bumi pun sudah diikuti dengan tsunami. Ya, air laut lari-lari dari laut masuk ke darat, pulang bawa orang, bawa rumah, bawa apa, balik masuk ke laut. Itulah tsunami. Sekarang fenomena seperti itu dan mengerikan. Tahun 2000 berapa di Aceh? 500.000 orang kan yang meninggal. Dan itu terus fenomena. 2000 tahun yang lalu sudah disampaikan bahwa ini akan terjadi. Dan data bisa saja dilihat. Data BMKG, pusat gempa nasional, 2017 gempa itu di Indonesia, ya, satu tahun itu 6.929 kali. Tahun 2018 11.577, hampir 2 kali lipat. Dan ini terus saudaraku ke 2019-2020. Intensitasnya kemudian juga saudaraku dikatakan dalam firman Tuhan ini, ya, ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan. Hal-hal yang mengejutkan artinya kita terkejut. Kalau kita tidak terkejut itu bukan hal-hal yang mengejutkan. Contohnya lah COVID ini. Terkejut. Kita pun kan mulai dari di Wuhan, Hubei, China, saudaraku, terjadi virus ini. Kita masih nonton itu. Itu kan di Cina. Mulai lagi bergerak saudaraku dikit-dikit ke bawah terus sampai lagi di Indonesia di Depok. Mulailah kita masahabi di Depok. Kan terus aku situ Cilengsi. Itu tuh Magareja sudah. Turija Rumah Hita. Lockdown. Pernah kita bayangkan
saudaraku, itu kan kejadian sekitar bulan Maret ya, Februari, Maret tahun ini. Pernah nggak saudara dan saya membayangkan tahun kemarin akan terjadi seperti ini? Nggak pernah kita bayangkan. Dan kalau sesudah sekarang baru kita terkejut ya. Semua pemimpin negara, orang-orang kaya, orang-orang besar, ya. Ada berapa, seperti saya bilang ke beberapa waktu yang lalu, ada berapa ratus orang yang sudah mendapatkan hadiah Nobel. Nobel kedokteran, Nobel biologi, Nobel macam-macam, saudara. Satu orang pun nggak mampu, saudara, mengatasi ini. Mengejutkan, mengejutkan. Tapi itu akan terjadi. Tanda-tanda yang dasar dari langit. Dan kita tidak tahu habis COVID-19, COVID berapa, kan kita nggak tahu. Katanya di China sudah beres, tapi ada kemudian gelombang kedua virus, ya kan? Kita tidak tahu. Haleluya. Kita tidak tahu. Amin. Iya, memang kita tidak tahu. Dan ini mengejutkan nanti. Mengejutkan bagi orang yang terkejut. Bagi saya dan saudara, jangan terkejut. Haleluya. Karena sudah dikasih tahu. Firman Tuhan kekal. Amin. Langit bumi berlalu, tapi perkataanku tidak berlalu. Bagaimana kita bisa mengerti itu? Kemudian saudaraku, ada apa lagi? Akan ada penganiayaan. Ya. Dikatakan, tetapi sebelum semuanya itu, ya, kamu akan ditangkap. Ada penganiayaan, penderitaan, kesulitan. Kalaupun ada persoalan-persoalan ini terjadi, saudaraku, sebagai orang-orang percaya, sebenarnya ini kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bersaksi. Haleluya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-12 itu. Ayat 13. Ya. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Jadi kalau ada terjadi kesulitan, persoalan, masalah, saudaraku, di dalam kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita, sesungguhnya saudaraku, kita tidak boleh terlibat masuk di sana untuk menjadi lebih rusak. Ada amin? Kalaupun itu terjadi, sesungguhnya hal itu akan menjadi kesempatan bagi saya dan saudara untuk bersaksi. Puji Tuhan. Ini kita harus pahami, ada banyak rahasia saudara dari satu kalimat ini. Karena tidak ada satupun di antara kita yang tidak terluput dari persoalan masalah. Tapi ketika kita pelajari dan kita renungkan, saudaraku, satu firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, saudaraku, ada waktu yang Tuhan berikan, ada kesempatan yang Tuhan berikan. Bukan kita masuk di dalamnya supaya keadaan semakin rusak. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi ketika Tuhan kasih kesempatan bagi kita ada di tengah-tengah persoalan itu supaya kita bisa menjadi saksi. Haleluya. Supaya kita bisa menjadi bersaksi, supaya keadaan menjadi normal. Supaya keadaan bisa menjadi lebih baik. Puji Tuhan. Kemudian apa lagi? Ini menjadi satu kesukaan bagi kita. Kadang kita, saudaraku, keberadaan kita di dalam satu situasi yang kita tidak inginkan, keberadaan kita di dalam satu kondisi yang kita tidak mau, kita sulit, saudaraku, untuk menjadi membela diri dan lain sebagainya. Karena apa? Di dalam ayat 14 itu katakan, sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Karena apa? Karena akan ada pembelaan Tuhan bagi kita. Puji Tuhan. Di dalam setiap persoalan keluarga, rumah tangga, saudaraku, ya, Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan yang akan membelamu untuk menjadi saksi. Itu harus kita imani, supaya sidang jemaat GP Kota Wisata menjadi saksi-saksi dan bisa menjadi orang-orang yang hidupnya berdampak. Ketika terjadi sesuatu persoalan di dalam keluarga rumah tangga kita, ya. Kemarin waktu bersaksi Pak Nababan di sini, ya. Bersaksi, datang Pak Nababan. Ya, kayaknya ada mungkin kerja atau apa, ya. Lalu saya jumpain Pak Nababan, kami ngobrol, ya. Ya, memang ketika ada persoalan masalah, saudaraku, ya, Tuhan izinkan. Percayalah Tuhan akan bela kita kalau kita mengandalkan Tuhan. Itu, saudaraku, dalam kesaksian Pak Nababan. Yang beliau bilang, saudaraku, akan ada saja, saudaraku, hal-hal yang kecil menjadi pemicu. Kecil-kecil saja persoalan-persoalan yang terjadi, saudaraku, di dalam keluarga rumah tangga, persoalan kecil.
kecil. Kadang-kadang teramat kecil. Tapi kalau orang Batak bilang, oh mas sikap. Sikap apa? Sikap mah barbar yang lama terlalu bengkau. Persoalan-persoalan kecil saja. Harusnya saudaraku, sidang jemaat GP Kota Wisata saya dan saudara memang, walaupun kita kadang sulit, tapi persoalan kecil apapun Tuhan izinkan kita terjadi di sana supaya kita sebenarnya bisa bersaksi. Dan ada banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, sebenarnya ini menjadi pelajaran bagi kita untuk kita menjadi orang-orang yang dewasa dalam rohani. Walaupun itu sulit, itu dikatakan ya sulit. Tapi saudaraku, Tuhan yang akan membela kita. Tuhan yang akan melakukan pembelaan bagi kita. Bahkan ya, tidak sehelai pun rambutmu akan hilang. Kalau apa? Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Bertahan, pertahankan Tuhan di dalam keluargamu. Pertahankan Tuhan di dalam keluarga kita. Kehadiran kita seharusnya tidak membuat keadaan menjadi tambah rusak. Tapi pahamilah, keadaan kita harus membuat semuanya menjadi lebih baik. Puji Tuhan. Berikutnya saudaraku, apalagi dikatakan ya, ayat 25. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Nah ini saudara, akan bingung, takut, dan ini sudah kita hadapi. Kadang-kadang kalau kita lihat di medsos video-video itu kan mengerikan, walaupun kadang-kadang itu seperti film, tapi saudaraku ya, keadaan-keadaan itu akan menjadi real, menjadi fakta. Walaupun itu daya imajinasi orang, saudaraku, lalu difilmkan, yang mengerikan. Tapi saudaraku, ya, kita tidak tahu. Bisa jadi hal seperti itu akan terjadi. Nah ini akan membuat kita nonton filmnya saja pun kita sudah takut. Apalagi kalau itu sudah datang menjadi sesuatu fakta, saudaraku. Dan ini Tuhan sudah katakan, orang-orang akan takut, bingung menghadapi semuanya itu. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Kita akan semakin ya, bahkan dikatakan di sini mati ketakutan. Dan memang kalau kita baca ini saudaraku, akan semakin kondisi yang Tuhan izinkan itu akan terjadi terus. Kemudian apalagi dikatakan, tapi Tuhan katakan di ayat 28. Ini satu kekuatan bagi kita. Ada banyak kitab Matius, Markus, Lukas menjelaskan ya tanda-tanda, fenomena-fenomena ya yang akan terjadi sebelum Tuhan Yesus datang menjemput orang percaya. Menjemput saya dan saudara. Tapi apabila semuanya itu mulai terjadi, perhatikan, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Puji Tuhan. Dalam ibadah-ibadah kita dalam 10 malam kemarin itu, kita sudah jelas mendengar firman Tuhan, saudaraku. Ya, bahwa Tuhan teramat tahu bagaimana caranya untuk menyelamatkan kita. Yang penting dekat dengan Tuhan terus, berserah kepada Tuhan. Itu saja. Karena kita, akal pikiran kita, kemampuan kita, kekuatan kita tidak akan mampu, saudaraku, untuk berpikir dan untuk kita bisa mengatasi semua persoalan supaya kita selamat. Yang bisa lakukan itu hanya Tuhan. Roh Kudusnya yang akan bekerja. Karena itulah saudaraku, kita tidak boleh diam, kita tidak boleh tidur, tidak boleh saudaraku ya menjadi orang-orang Kristen yang pasif. Tapi firman Tuhan katakan, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah, stand up and live up. Bangkit, berdiri saudaraku. Karena penyelamatan akan terjadi. Penyelamatan yang kita lakukan atau Tuhan lakukan? Penyelamatan yang Tuhan lakukan. Karena itu kita harus siap-siap. Karena langit, bumi akan berlalu. Seperti apapun proses berlalunya itu saudaraku akan mengerikan, menakutkan. Kita bisa mati ketakutan. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Bahwa ya, jelas dari perkataan Tuhan Yesus ya, kita harus berjaga-jaga menantikan kedatangannya. Berjaga-jaga, bangkit, berdiri, stand up, live up. Kita harus bangkit berdiri saudaraku. Karena apa? Jelas bahwa kedatangan itu firman Tuhan katakan
kedatangannya seperti pencuri. Tapi ketika kita renungkan saudaraku firman Tuhan itu, bahwa kedatangannya akan terjadi seperti datangnya seorang pencuri, sesungguhnya kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak berjaga-jaga, kepada orang-orang yang tidak siap menunggu kedatangannya. Ya, makanya ada yang bilang itu orang-orang perokok. Ada hikmahnya katanya, bukan firman yang bilang itu, bukan saya juga. Kenapa katanya? Karena kalau orang perokok itu kan batuk-batukun terus. Nggak pernah rumahnya itu datang pencuri. Jam 2 pagi pun, jam 3 pagi sedang tidur pun batuk itu. Gitu katanya kalau orang perokok. Jadi coba data di sini, siapa yang masih merokok? Enggak, biar kita apa dulu? Kita sensus dulu. Ya, coba siapa yang merokok di sini? Gak usah ngacung, coba, gak usah ngacung. Ngacung amatan. Gak usah ngacung. Ikut dulu. Coba lu, pernah nggak datang pencuri ke rumah bapak ibu? Kecuali pencurinya juga batu-batukan. Sama-sama dong aku deh, kan? Sama-sama batu. Nah, sesungguhnya saudaraku, Tuhan Yesus katakan bahwa berjaga-jagalah. Kedatangannya seperti seorang pencuri. Sesungguhnya kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak berjaga-jaga, kepada orang-orang yang tidak siap menunggu kedatangannya. Maka itu dia dikatakan seperti pencuri. Nah, kalau bisa kita lihat saudaraku dalam 1 Tesalonika 5, ya? 1 Tesalonika 5. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, ya, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Nah, sudah jelas. Kita sudah sering mendengar firman ini, kita sudah sering mendengarkan khotbah bahwa ya kedatangan Tuhan itu hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada malam. Oke, ayat 3. Apabila mereka mengatakan, perhatikan, semuanya damai dan aman, tenang, tidak siap, ya, makan tidur, mabuk, main judi dan lain sebagainya. Itu dikatakan di sini. Oh, mereka mengatakan semuanya damai kok, aman, tenang-tenang saja, nggak ada persoalan, nggak ada masalah. Wah, terjadi itu di gempa di sana, bukan di Cilengsi. Terjadi tsunami kan di laut, mana mungkin datang tsunami sampai ke Bojongkulur. Semuanya damai aman. Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tapi perhatikan ayat 4, ya. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Jemaat GP Kota Wisata kita tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, ya. Kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Artinya saudaraku, sesungguhnya secara implisit kita bisa tahu bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, kedatangan Tuhan Yesus seperti pencuri itu, kalau bagi anak terang, bagi orang-orang siang, dia tidak datang seperti pencuri. Tetapi itu yang dikatakan di dalam ayat yang berikutnya, ya, kita bukanlah orang-orang malam, kita bukanlah orang-orang kegelapan, karena datangnya itu pada malam hari, pada waktu gelap, pada orang sedang tidur terlelap. Dan bagi anak-anak terang saudaraku, anak-anak siang, kedatangannya bukan seperti seorang pencuri, karena kita adalah orang-orang yang berjaga-jaga, orang-orang yang siap. Ada amin? Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Ayat 7. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berkotopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Puji Tuhan. Perhatikan saudaraku, ini menjadi kekuatan dan keyakinan bagi saya dan saudara, bahwa Tuhan Allah tidak menetapkan saya dan saudara untuk ditimpa murka. Tapi bangkitlah,
Berjaga-jagalah, penyelamatanmu sedang terjadi. Haleluya. Proses yang Tuhan sedang lakukan untuk menyelamatkan kita sedang terjadi, saudaraku. Sampai kepada akhirnya kita akan bersorak-sorai karena proses itu kita ada di dalamnya. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, itu tadi dalam Lukas yang pasal yang ke-21 tadi, yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan. Luar biasa, saudaraku. Bukan kita harus melek terus 24 jam tidak tidur. Bukan berarti kita tidak lagi bekerja. Yang jualan jadi tidak jualan. Yang pegawai negeri jadi meninggalkan pekerjaannya. Yang tentara dan polisi lalu tidak lagi mengambil tugasnya. Bukan, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dikatakan Tuhan Yesus sudah mati untuk saya dan saudara. Entah kita sedang tidur pun, proses keselamatan itu sedang terjadi bagi kita. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang sidang jemaat GP Kota Wisata sedang lakukan. Puji Tuhan. Jadi kepada siapakah ia akan datang seperti pencuri? Bukan kepada orang-orang yang bersiap-siap, bukan kepada orang yang berjaga-jaga. Karena saya dan saudara haruslah menjadi orang yang menunggu Tuhan. Orang yang sedang menyambut kedatangan Tuhan. Sama seperti 5 gadis yang bijak itu. Puji Tuhan. Ya, mereka menunggu Tuhan. 5 gadis itu menunggu Tuhan. Siap dengan pelitanya, siap dengan minyaknya. Biarlah kita semua siap selalu. Berjaga-jaga menunggu kedatangannya. Berjaga-jaga senantiasa, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ya. Bukankah saudaraku juga sudah diingatkan ya, di dalam Wahyu 3 pasal yang ketiga, saudaraku. Dari 7 gereja. Ini salah satu hal yang perlu Tuhan ingatkan kepada jemaat di Sardis itu. Wahyu 3 ayat yang Sardis ya 3. Ya, ayat mulai ayat 1. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Sardis. Perhatikan. Apa salah satu gereja dari 7 gereja itu ini menggambarkan satu bagian daripada gereja zaman sekarang yang sudah dinubuatkan, saudaraku, pada zaman Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Satu gereja itu gereja Sardis. Apa yang dicela oleh Tuhan kepada gereja ini? Ini harus kita perhatikan supaya gereja GP Kota Wisata juga menjadi gereja yang disukai oleh Tuhan. Supaya kita menjadi jemaat yang disukai oleh Tuhan, tidak dicela oleh Tuhan. Tuhan katakan, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu pekerjaan saya dan saudara. Tuhan tahu pekerjaan sidang jemaat GP Kota Wisata. Ya, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Hati-hati. Jangan sampai kita dikatakan hidup padahal sesungguhnya iman rohani kita mati. Kehidupan rohani kita mati. Jangan sampai, saudaraku. Karena itu dikatakan di dalam 2, bangunlah. Itu tadi katakan di dalam Lukas 21, bangun, bangkit. Kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Kadang-kadang, saudaraku, yang di dalam persoalan masalah yang kita hadapi, di dalam Tuhan izinkan terjadi, kadang-kadang kita sepertinya sudah mau mati, saudaraku. Kadang-kadang sudah tidak ada harapan lagi. Mau datang ke gereja pun udah sulit. Mau berdoa pun tidak punya kekuatan. Ya, maunya udahlah matilah. Ada orang yang mau ngomong seperti itu, lebih baik matilah. Mungkin saja ada, karena sudah tidak ada lagi harapan. Hidup pun untuk apa? Ya, tapi Tuhan katakan bangun, kuatkan apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Setitik harapan, saudaraku, yang masih kita miliki. Ini kita harus bangkit. Buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan padam. Mari, saudaraku, bangkit. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Itu kata Tuhan kepada jemaat di Sardis. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Puji Tuhan. Yang sepertinya harapan tinggal sedikit, hari ini Tuhan ingatkan saya dan saudara yang tadinya sudah malas-malasan berdoa, sedikit saja mulai berdoa.
Yang sedikit-sedikit mulai saudaraku malas, mulai bangkit lagi saudaraku, beribadah, panggil Tuhan. Nah, kita harus bertobat. Perhatikan, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Kalau kita berjaga-jaga, apakah dia datang seperti pencuri? Tidak. Karena Tuhan katakan, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, maka aku akan datang seperti pencuri. Kalau engkau berjaga-jaga, kedatanganku tidak seperti pencuri. Ada amin? Karena kita tahu kok, ada tanda-tanda, ada sinyal, ada petunjuk, ada firman yang Tuhan sampaikan. Bahkan Roh Kudusnya juga akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang tidak kita tahu. Haleluya. Dia tidak akan datang seperti pencuri. Aku akan datang dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Puji Tuhan. Segala sesuatu. Tapi normal saja. Hidup normal saja. Percaya saja kepada Tuhan. Penyelamatan itu sedang terjadi bagi saya dan saudara. Karena ya, waktu kami kebaktian malam hari Rabu keluarga, ya, waktu itu tentang jangan khawatir ya Pak Guru ya. Pernah kita tema hari Rabu 2 atau 3 minggu lalu, jangan khawatir. Lalu kami berlima, ya, selalu anak-anak jadi WL ganti-gantian. Kalau hari Rabu kemarin kami kebaktian di rumah Bapak Penatua, ya. Stephen jadi WL, ya. Nah waktu itu kami 3 minggu atau 4 minggu lalu tentang tema khawatir. Lalu saya tanya, saya bawa khotbah. Coba di antara kita siapa yang masih khawatir? Coba Abang Tiben, apa yang kau khawatirkan sekarang? Saya tanya satu-satu anak-anak, ya. Lalu saya tanya salah satu dari mereka bertiga, dia bilang, saya tanya, iya Bi, saya takut nggak masuk surga. Artinya ada nilai positif. Haleluya. Masih dipikirkan surga. Lalu saya jelaskan kembali, kenapa sampai takut tidak ke surga? Kan begitu. Mungkin saja ada orang-orang saudaraku sidang jemaah juga mungkin yang ada di rumah yang masih bimbang ragu saudaraku. Oleh karena apa? Oleh karena mungkin latar belakang, mungkin perbuatan, mungkin dan lain sebagainya membuat kita takut kita tidak masuk surga. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan saudaraku, bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Kita hanya berharap kepada Dia dan Tuhan Yesus teramat tahu untuk menyelamatkan kita. Proses penyelamatan ini sedang terjadi saudaraku. Kadang-kadang kan kita membuat kita takut, khawatir. Tapi percaya saudaraku terkasih dalam Tuhan, kedatangannya itu tidaklah menakutkan. Tidaklah membuat kita mati ketakutan. Kedatangannya seperti pencuri itu hanya bagi orang-orang anak malam. Orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Karena dia datang seperti seorang pencuri pada waktu malam hari. Tapi bagi anak-anak siang, bagi anak-anak terang, semuanya clear, semua Tuhan akan nyatakan. Haleluya. Kadang-kadang saudaraku, firman Tuhan katakan, ya kita ya tidak mampu berjalan, aku akan menggendongmu. Sampai masa memutih rambutmu, aku Yesus, ya dan amin, tetap setia. Kita tidak mampu berjalan, Tuhan akan gendong kita. Itu yang Tuhan akan lakukan. Puji Tuhan. Kalau dalam Matius 24 saudaraku, mungkin kita lihat sebelum kita masuk di dalam doa. Matius 24 ya, ayat 37. Matius 24 ini berbicara tentang khotbah tentang akhir zaman. Matius 24 ayat 37. Nah, nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, mereka merasa aman dan nyaman. Seperti tadi yang dituliskan dalam 1 Tesalonika itu tadi. Aman dan nyaman, tidak akan ada persoalan. Oh, itu di sana tidak, Tuhan masih lama datang. Kan persoalannya begitu. Lalu ayat 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan menyelenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Firman ditaburkan, nasihat sudah dikasih tahu saudaraku, tapi mereka tetap hidup dengan cara mereka.
Sampai kemudian air bah itu datang. Ayat 40. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Artinya kehidupan akan normal. Kita bisa saja, saudaraku, sedang bekerja. Karena ada yang bilang, wah, kita harus beruntunglah kita saat ini karena kita ada di gereja. Kalau Tuhan datang kita akan diangkat. Oh enggak. Bukan firman Tuhan bilang begitu. Lalu kita kalau gitu di sinilah kita tinggal kos. Bukan begitu. Dan kalau kita lagi diangkat di gereja ada amin. Tapi engkau di ladang pun engkau bisa diangkat. Engkau sedang melakukan tugas maupun saudara dimanapun engkau bekerja, Tuhan bisa angkat. Itu dikatakan pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, sama-sama bekerja, kehidupan normal. Yang seorang dibawa, yang lain tinggal. Ayat 41. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, masih bekerja di rumah. Ibu-ibu masih bekerja sebagai ibu rumah tangga. Masak yang masak, mencuci dan mencuci, menggosok dan menggosok. Persiapkan semua dengan baik. Jawab, wah kita harus berdoa nih. Ya, jadi gak usah lagi dimasak, gak usah bikin kopi suami, gak perlu minum kopi pi, gak usah. Tuhan mau datang. Bukan begitu, kerja saja normal. Ada amin ibu-ibu? Gak diamat tahu, teman-teman amin. Kerja saja seperti yang biasa, saudara. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, seorang yang akan dibawa, yang lain ditinggalkan. Sama-sama, mungkin saja yang tinggal ini bekerjanya lebih memutar batu kilangan itu lebih kuat. Bukan di situ persoalannya. Persoalannya, ya, apakah kita percaya, kita hidup dekat, setia kepada Tuhan, tidak memberontak. Itu dikatakan oleh firman. Ya. Ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu di mana hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti dia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Harus siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan buat firman yang sudah mengingatkan saya dan mengingatkan saudara bahwa kita kembali kepada Lukas pasal yang ke-21 tadi, saudaraku. Ya, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Kita percaya saja. Karena sesungguhnya saudaraku, seperti di ayat 31, ya, demikianlah juga kamu melihat hal-hal terjadi. Ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Tapi saudaraku, Tuhan yang akan melakukan penyelamatan itu kepada kita. Di ayat 28 dikatakan tadi, sekali lagi saya bacakan. Apabila semua itu mulai terjadi, orang lain mungkin menjadi ketakutan, khawatir, ya. Tapi kalau itu semua mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Tuhan teramat tahu untuk menyelamatkan kita. Bangkit, melayani Dia, tetap setia, perjuangkan iman percaya kita. Karena sesungguhnya memperjuangkan iman percaya kita bukan sesuatu hal yang mudah. Menjadi seorang Kristen bukanlah sesuatu hal yang mudah. Tapi kalau Tuhan bersama dengan kita, Tuhan akan berikan kekuatan yang lebih dahsyat untuk kita menjadi orang-orang yang siap menantikan Tuhan Yesus datang menjemput kita. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Puji Tuhan. Kita semua bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam doa.